Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah begitu cinta terhadap orang-orang yang berjuang agamanya. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melindungi diri dan jiwa kita dari segala burukan. Indikatornya, tanda-tanda alamatnya bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa mengemban makhluk Allah untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia, yang indikatornya kita mau hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umat beliau sejak umat yang paling awal hingga umat yang paling akhir. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk saudara sekalian, ustaz keluarga besar dan saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah di dalam kehidupan kita ini kita selalu berusaha untuk mengenali diri kita. Kita berusaha juga untuk mengenali Tuhan kita yang menciptakan kita dan lain sebagainya. Hadirin saudaraku sekalian, mengenali diri ini hal yang sangat penting, karena dengan kita mengenali diri kita, insya Allah kita akan mampu mengetahui di mana posisi kita dan apa yang harus kita lakukan. Hadirin saudaraku sekalian, Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini tidak dengan main-main, tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia harus lakukan. Di awal tadi saya sampaikan, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan khalaqul jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, melainkan, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciptakannya manusia serta jin dan saudara sekalian itu adalah supaya jin dan manusia, insya Allah manusia termasuk di dalamnya adalah kita semuanya, dan kita tidak termasuk golongan syaitan yang dari golongan manusia, dari kalangan manusia. Ya, diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang ibadah mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga ibadah-ibadah lainnya, ibadah mahdhah yang tidak hanya hubungan malah sesama manusia, tetapi juga hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan bagaimana kita dengan binatang pun harus beradab. Kita pelajari penyembelihan binatang dan lain sebagainya, juga hal-hal yang lainnya. Tidak hanya pada hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan hubungan-hubungan terhadap ciptaan Allah yang lain, makhluk Allah yang lain pun. Bahkan di situ adalah juga wujud peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu di antara indikator ciptakannya kita tadi adalah kita termasuk di dalamnya, saya sampaikan di awal tadi, kita mau sholat. Tadi di ayat yang kedua saya sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua itu melainkan untuk memurnikan ketaatan kepada Allah, ya, yaitu satu diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Sholat ini penting hadirin sekalian, karena manakala seseorang itu sholatnya baik, insya Allah yang lainnya akan ikut baik. Kita belajar bersama-sama untuk bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat ketika kita melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan juga nanti ada dampaknya di luar pelaksanaan sholat itu kita wujudkan dalam hubungan kita baik dengan Allah maupun hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika kita sholat kita tidak mengganggu saudara kita, mudah-mudahan dalam kehidupan kita juga tidak mengganggu saudara kita yang lainnya. Ketika kita sholat ada saudara kita yang mungkin belum lurus dalam barisan, kita bersama-sama mengajak, yuk kita luruskan barisan untuk mencari kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga berusaha melaksanakan dari apa yang kita kerjakan dalam sholat itu. Ketika masih banyak yang duduk dan tertidur atau mungkin tiduran di dalam masjid, maka kita perintahkan untuk bangun, berdiri, yuk kita membentuk sholat. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ketika masih banyak yang tertidur tidak mau beribadah, maka mesti ada yang berbuat untuk membangunkan mereka, mengajak mereka untuk mengerjakan sholat.